Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salsa Dewi Agriza, mahasiswi program studi Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada dengan NIM 24-510-55603 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek praktikum saya, yaitu praktikum pemrograman geospasial web acara 5 terkait Leaflet.js GeoJSON. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terkait proyek yang telah saya buat. Jadi di bagian ini pada index.html. Nah, untuk di bagian awal ini tuh untuk mendefinisikan struktur awal dokumen HTML, ini bahwa terdapat tab HTML, ini tuh memberitahu bahwa browser bahwa dokumen menggunakan HTML. Kemudian tag yang bagian meta ini, UTF-8, ini tuh untuk memastikan karakter teks dapat ditampilkan dengan benar. Sedangkan untuk yang meta ini, yang viewport, ini tuh digunakan untuk membuat tampilan responsif di berbagai ukuran layar. Dan ini terdapat link style sheet, ini digunakan untuk memuat pustaka leaflet CSS yang wajib agar peta dapat ditampilkan dengan gaya bawaan. Kemudian di bagian style, ini digunakan untuk mengatur ukuran elemen agar dapat memenuhi layar. Nah, pada intinya di bagian ini itu untuk menyiapkan fondasi tampilan dan pemanggilan gaya leaflet. Dan ini untuk bagian body, ini tuh terdapat elemen div ID menggunakan map. Ini adalah wadah untuk menampilkan peta.id, dimana ini tuh akan dipanggil dalam JavaScript agar peta dapat dirender di area ini. Nah, tanpa menggunakan elemen ini, peta tidak akan memiliki tempat untuk muncul. Jadi div ini tuh digunakan ruang kosong yang nantinya akan diisi petanya. Kemudian ini terdapat pemanggilan pustaka JavaScript. Nah, pada baris ini tuh memuat pustaka jQuery dan Leaflet.js langsung dari JDN. Nah, ini digunakan untuk memudahkan pemanggilan data eksternal. Sedangkan untuk Leaflet.js, ini inti dari pemetaan interaktif. Jadi tanpa menggunakan kedua pustaka ini, script peta itu tidak akan bisa berjalan. Jadi di bagian ini tuh untuk menyediakan mesin utama agar peta dan data itu dapat dimuat. Kemudian selanjutnya di inisialisasi peta dan base map. Nah, ini terdapat lmap, ini tuh digunakan untuk membuat peta baru pada elemen dengan ID map dan mengatur posisi awal, koordinat, dan zoom. Nah, untuk ini L ini tuh untuk memanggil base map OpenStreetMap sebagai lapisan dasar. Nah, untuk menampilkan lapisan dasar di petanya. Jadi bagian ini tuh untuk memunculkan peta awal agar dapat digunakan sebagai kanvas utama dari untuk data lainnya. Kemudian terdapat layer GeoJSON toponimi. Nah, pada bagian ini tuh terdapat titik toponimi atau nama tempat yang mengambil file toponimi.geojson. Nah, untuk LGeoJSON itu untuk menampilkannya, dan point to layer ini tuh untuk mengatur simbol marker khusus yang memuat pop-up untuk menampilkan atribut nama dan koordinat. Sedangkan untuk tooltipnya ini tuh untuk menampilkan nama singkatnya. Nah, pada bagian ini itu digunakan untuk menampilkan titik lokasi yang penting dengan menggunakan icon khusus dan informasi yang interaktif. Nah, ini bagian layer GeoJSON jalan. Layer ini untuk menampilkan jaringan jalan dari data GeoJSON untuk berbentuk garis. Nah, ini nanti GeoJSON ini akan menampilkan garis merah dengan tooltip nama jalan dan memanggil data eksternal dan menambahkannya di dalam peta. Ini nanti akan menambahkan informasi jaringan jalan di dalam peta. Nah, untuk di bawahnya ini untuk layer GeoJSON sungai.
Pada bagian ini akan menampilkan data sungai berupa garis biru dengan ketebalan 1,5 ini. Kemudian tooltipnya akan menampilkan nama sungai atau kata sungai ini dengan penampilan menambahkan data ke peta. Nah, ini nanti akan memperlihatkan jaringan sungai secara jelas dan informatif. Nah, kemudian ini untuk layer jumlah penduduk. Nah, pada bagian ini akan menampilkan poligon kecamatan dengan pewarnaan yang tematik berdasarkan jumlah penduduk, di mana akan terdapat seperti warna kuning, oranye, merah, dan ini menunjukkan tingkat kepadatannya. Kemudian akan terdapat pop-up yang memberikan informasi detail tentang kecamatan dan jumlah penduduk, sedangkan untuk bagian tooltipnya akan menambahkan kata kecamatan. Nah, kemudian ini terdapat kontrol layer peta. Ini L control layer ini digunakan untuk membuat kontrol untuk menyalakan atau mematikan lapisan peta. Kemudian dapat memilih layer yang mana yang ditampilkan. Jadi bagian ini tuh untuk memberikan interaktivitas penuh oleh pengguna agar bisa mengatur tampilan peta sesuai kebutuhannya. Jadi akhir ini terdapat penutup dari bodinya. Ini digunakan untuk menutup elemen body dan HTML sebagai akhir dari dokumen HTML. Ini intinya pada bagian ini untuk menyelesaikan struktur halaman web. Kemudian di sini terdapat bagian readme. Nah, di bagian readme ini adanya judul, deskripsi, dan tautan repositori. Nah, di sini agar pengguna itu dapat memahami tujuan dari project yang telah saya buat ketika mengakses kode sumbernya ini dan menavigasi isi repositori tanpa harus membuka setiap filenya. Nah, ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena ini tuh sebagai panduan pertama bagi siapapun yang melihat project pada GitHub yang telah saya publish. Jadi kesimpulan dari keseluruhan project yang telah saya buat ini tuh untuk pembuatan web map interaktif untuk wilayah Flores Timur dengan memanfaatkan Leaflet.js dan data GeoJSON yang dikelola melalui struktur file yang terorganisasi yaitu index.html sebagai halaman utama dan readme. Nah, sebagai dokumentasi yang lebih ringkas. Nah, integrasi di layer dan berbagai layer seperti toponimi, jalan, sungai, serta jumlah penduduk yang memungkinkan penyajian informasi spasial yang rapi, mudah dibuka dan dapat diakses langsung melalui repositori pada GitHub. Baik, setelah ini saya akan melakukan proses running agar dapat melihat hasil dari project yang telah dibuat. Nah, di sini terdapat, ini menggunakan OpenStreetMap, kemudian ada toponimi, jalan, sungai, dan jumlah penduduk. Ini bisa dicek maupun di-uncheck, kita bisa memilih. Nah, seperti ini. Ini terdapat tooltip dan pop-up-nya. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga bisa dibuka melalui GitHub. Nah, ini tampilannya juga sama. Nah, baik, ini tadi merupakan penjelasan dari saya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.